kitab kita di dalam kitab Efesus pasal yang keempat. Kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17 mulai. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Mari kita lihat di sini tentang manusia baru. Banyak orang Kristen yang mengaku lahir baru, banyak orang Kristen yang ke gereja bertahun-tahun, tetapi kita tidak melihat perubahannya. Mungkin kita kemudian katakan, kita kan hidup dengan iman. Ya, justru karena kita hidup dengan iman, maka kehidupan kita pasti akan berubah. Ya. Dan betapa pentingnya menjadi manusia baru, bukan hanya sekedar orang yang beragama. Manusia baru akan selalu terus diperbaharui di dalam Kristus. Ya. Kalau kita tidak menjadi manusia baru, maka kita tidak bisa setiap waktu dibaharui. Ya. Hanya manusia baru yang bisa setiap waktu terus dibaharui. Sehingga orang-orang akan melihat perubahan demi perubahan dalam kehidupan kita. Nah, Paulus di sini sangat tegas bahwa ketika kita lahir baru, maka kita sepenuhnya akan berubah. Di sini dikatakan sebab itu kukatakan dan kutegaskan. Ya, berarti ini penuh dengan penekanan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Bahwa Paulus di sini menekankan bahwa kehidupan kita harus berubah. Karena di sini dikatakan jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah pikirannya sia-sia. Kenapa? Karena hanya pikiran Kristus saja yang bermanfaat. Karena hanya pikiran Kristus saja yang akan menghasilkan pembaharuan demi pembaharuan. Oleh karena itu di ayat yang ke-23 dikatakan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Bagaimana caranya? Dengan firman Tuhan, dengan pikiran Kristus. Tanpa pikiran Kristus, maka pikiran kita itu akan menjadi sia-sia. Ya. Pikiran yang sia-sia. Kenapa disebut pikiran yang sia-sia? Karena tanpa Kristus kita hanya memikirkan hal-hal yang ada di muka bumi. Dan kalau hasilnya adalah semuanya akan hilang lenyap. Bukankah itu adalah sia-sia? Sayangnya banyak orang Kristen yang mengaku Kristen, maksud saya tidak mengenal hal ini.
Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia. Sebaik apapun pikiran manusia, sepandai apapun manusia itu. Ingat, di dalam pembangunan tubuh Kristus, tanpa mereka dilahirkan baru, mereka tidak akan pernah bisa memberi kontribusi bagi pembangunan tubuh Kristus. Kalau Watchman Nee mengatakan bahwa manusia roh kita sungguh-sungguh hanya orang yang sudah dihancurkan di dalam kedagingannya, sungguh-sungguh hancur, baru orang itu bisa ikut bekerja membangun tubuh Kristus. Tetapi kita kan sekarang kekristenan kita ini semakin merosot. Bahkan ada hamba Tuhan besar itu kalau buka cabang akan menyerahkan siapa orang yang kaya di daerah itu. Kemudian akan disuruh untuk mencukupi semuanya. Dan namanya orang kaya sudah punya uang banyak, mereka tidak perhitungan. Mereka sewa, mereka biayai semuanya. Dan hasil persembahan semuanya dikirim ke pusat. Ya. Bagus awalnya, tetapi ingat bahwa apa yang dimulai dari daging itu tetap akan menghasilkan daging. Hanya orang yang sudah hancur kedagingannya, di mana rohnya itu muncul, itu yang akan bisa menghasilkan pekerjaan roh juga. Iya. Hati-hati dengan pengajaran zaman sekarang. Setelah hyper grace, sekarang orang Indonesia memperkenalkan Kristen progresif. Ya, yang diketuai oleh Brian, ya, anak yang disukai anak muda dengan banyak tatonya, yang menentang tentang perpuluhan, yang berkhotbah Yesus mati di hari yang ketiga. Bukan bangkit di hari yang ketiga, mati di hari yang ketiga. Dan orang ini mengatakan di luar Kristus tersedia keselamatan. Ya. Kalau orang itu berbuat baik. Ini adalah penyesatan, ini adalah bidat. Ya. Dan dia katakan firman Tuhan ini tidak semuanya adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini tidak tidak di atas tidak. Firman ini akan pengertiannya akan selalu berubah seiring dengan waktu, dikatakan. Penyesatan yang sangat parah. Ya. Oleh karena itu hati-hati. Betapa pentingnya orang Kristen itu tertanam di satu gereja yang benar. Sehingga tidak akan bingung. Nah, ketika kita kepahitan kepada hamba Tuhan, kepada gembala, kepada gereja. Ingat, kita akan mudah menerima pengajaran, pokoknya bertentanganlah dengan orang yang kita kepahitan itu. Ya. Nah di sini hati-hati. Ya. Saya mau tekankan ini akhir zaman. Ini akhir zaman. Luar biasa juga. Orang Indonesia bisa membuat bidat. Ya, biasanya orang Indonesia ikut-ikutan. Sekarang orang Indonesia, bahkan ini akan ada seminarnya, Kristen progresif. Ya. Pembicaranya anak-anak muda yang pasti semuanya bertato. Ya. Jadi ini memang pemberontakan, tato saja itu menggambarkan roh pemberontakan. Ya. Tato itu menggambarkan orang itu mempunyai roh pemberontakan. Jadi kita sungguh harus hati-hati di sini. Yuk kita lanjutkan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia. Ya. Pikirannya sebaik apapun ujung-ujungnya kebinasaan.
sebaik apapun, sepintar apapun, tidak akan pernah bisa menghasilkan kehidupan kekal. Ya. Dan pengertiannya, imajinasinya, terjemahan lain mengatakan. Dan pengertiannya, imajinasinya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Sidang jemaat, kalau kita lihat kekristenan juga sekarang. Bukankah banyak orang yang dipenuhi dengan pengertian atau imajinasinya yang gelap? Maksud saya begini, bahwa yang kita inginkan, yang kita mau capai, yang kita rencanakan, kenapa sih kok selalu hal-hal yang ada di dunia? Ingin kaya, ingin berhasil, ingin menjadi orang yang luar biasa. Kenapa tidak ada yang menginginkan menjadi sama seperti Kristus? Nanti di surga bukan hanya sekedar masuk surga, tetapi menjadi orang terhormat di surga. Kenapa bukan itu yang dipikirkan? Kalau kita mau jujur, banyak gereja tujuannya dan pengajarannya hanyalah supaya berhasil di muka bumi ini. Ini pengertian yang gelap. Imajinasi yang gelap. Dikatakan jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Ya, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Di Tuban, seperti pernah saya katakan, ada seorang ibu yang dulu terlibat hutang begitu banyak, tokonya banyak utangnya. Ya, karena dikelola dengan salah oleh kakak iparnya. Kemudian dia rajin ke gereja, dia berdoa dan dia terus datang. Kemudian dipulihkan. Dia juga menikah, dia dipulihkan. Loh ini mujizat loh menikah. Beratnya ibu ini 120 kilo lebih. Loh, kan mujizat kan bisa menikah. Ya. Dan punya anak juga. Punya 2 anak, kalau tidak salah 2 anak. Suaminya ganteng, ya suaminya ganteng. Sayang tidak ke gereja. Nah, ya. Ketika dia sudah diberkati, utang-utangnya sudah dilunasi. Sekarang saya 2 kali atau 3 kali pelayanan di sana aja. Dia tidak pernah muncul. Alasannya sibuk, tokonya rame. Nah saya katakan kepada Pak Eko, ini waktunya Pak Eko berdoa supaya tokonya kembali sepi. Iya kan? Walaupun bergurau, saya mau katakan, ingat loh ada sisi kebenarannya. Bahwa hidup kekal itu lebih penting daripada keberhasilan, kekayaan di muka bumi. Ya. Kemudian Ibu Lili ketika datang, karena dia setelah dari sini langsung mau ke Tuban bersama Pak Mutu, dia pun tanya Bu Lili dan Pak Mutu, itu jemaahnya Pak Eko yang gemuk. Itu kemana ya kok tidak pernah kelihatan? Oh saya bilang itu perlu didoakan supaya miskin lagi Pak. Ya. Dan kami semua ketawa. Ya memang lucu. Bergurau tetapi saya mau tekankan kebenarannya adalah hidup kekal jauh lebih penting daripada keberhasilan di muka bumi. Nah, dalam kehidupan orang Kristen yang bahkan mengaku sebagai orang Kristen bertahun-tahun jadi orang Kristen. Apakah imajinasi kita, pengertian kita, itu mengarahkan kita supaya kita lebih lagi bisa hidup dalam persekutuan dengan Kristus atau tidak? Atau kita hanya memikirkan keberhasilan di muka bumi. Kalau gagal sedikit, kalau pendapatan kurang sedikit, susah sekali. Tetapi bagaimana kalau biasanya setiap hari Tuhan memberi rema, sekarang seminggu Tuhan tidak memberi rema, susah atau enggak?
Ataukah kita akan terus berjalan, oh, biasalah. Toh memang Tuhan kalau tidak penting-penting banget tidak mungkin ngomong. Ya. Kan aneh kalau satu keluarga kan dia adalah bapak kita. Kalau dalam satu keluarga kemudian ngumpul bareng tetapi tidak pernah ngomong. Ya. Aneh. Sehingga pemazmur katakan, ingat, pemazmur adalah orang yang sangat kaya. Tetapi dia katakan, ketika engkau mengambil rohmu, aku kaget. Ya. Kita kan kagetnya kalau kita ditipu orang atau bangkrut, kita kaget. Kalau ditinggalkan Tuhan, kita tidak kaget. Ketika Yesus ditinggalkan Allah Bapanya, dia kaget. Dia bahkan berteriak, Eli, Eli, lama sabatani. Nah, ayo bandingkan dengan kita. Ketika hadirat Tuhan, pengurapan Tuhan, kehadiran Tuhan itu semakin tidak kita rasakan. Apakah kita akan menjerit kepada Tuhan? Atau kita anggap biasa saja? Kalau kita anggap biasa saja, berarti kita manusia lama. Manusia baru itu tidak seperti itu. Manusia baru kerinduannya adalah bersekutu dan lebih mengenal akan Allah. Itu manusia baru. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dikatakan dari hidup persekutuan dengan Allah. Ya. Anda perhatikan khotbah-khotbah zaman sekarang, jarang yang mengarahkan kita kepada kekudusan supaya layak di hadapan Tuhan. Lebih banyak yang diarahkan kepada keberhasilan. Saya tidak menentang, tetapi keberhasilan di dunia, kekayaan di dunia, ingat itu hanya tambahan dikatakan. Bukan tujuan utama kita, tetapi itu yang ditambahkan Tuhan. Tujuan utama kita adalah mengenal Tuhan, mengalami persekutuan dengan Tuhan. Baru yang lainnya ditambahkan. Ya. Selaraskan pikiran kita dengan pikiran Kristus. Ya, karena sekarang banyak bidat. Bahkan di Islam pun ada bidat kan ya. Saya sudah telepon Allah dikatakan. Iya kan? Pokoknya intinya ini loh yang saya mau tekankan. Ingat tanggal 17 Januari ketika Tuhan menampakkan malaikatnya di tempat ini. Yang paling berbahaya adalah roh kebingungan yang akan menyerang kita. Sehingga kita akan menganggap yang salah itu benar. Ya. Jadi kembali kepada pembahasan kita. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Wow, Paulus sampai berkata, kan bayangkan bagaimana kalau orang Kristen yang selalu menekankan harta, cari keberhasilan di dunia. Bayangkan kalau gembalanya mengatakan kamu itu bodoh, degil. Oh itu pindah gereja pasti. Ya. Tetapi Paulus sampai berkata seperti ini. Bukankah karena ini sangat penting dan sangat mendesak? Seakan-akan saya bisa menangkap begini. Tidak apa-apa memakai kata-kata yang keras. Yang penting ngerti dan bertobat. Itu loh. Ya. Kalau selalu dinina-bobokkan. Tenang, Tuhan tidak akan marah. Tuhan panjang sabar. Tidak masalah. Ya. Kita akan sampai ke neraka. Ya. Kita akan sampai ke neraka. Kami berbicara panjang lebar tentang penggembalaan dengan Pak Mutu dan tim yang mengikutinya. Dan salah satu yang menjadi pembahasan kami adalah tentang kawin cerai dan kawin lagi.
Dan beberapa orang yang ikut itu kan gembala dari beberapa kota, beberapa gereja mereka. Seorang gembala berkata begini, kalau masih muda, kemudian sudah punya anak, cerai, kan kasihan kalau tidak boleh kawin lagi. Nanti bagaimana nasibnya? Dan dia katakan ini kan butuh pertimbangan. Iya butuh pertimbangan. Tetapi bukan mengkompromikan firman Tuhan. Keadaan tidak boleh mengubah kebenaran firman Tuhan. Dan kami bisa dikatakan tanda kutip berdebat agak panjang. Ya, berdebat agak panjang. Bahwa banyak pikiran-pikiran baik di dunia ini yang tidak sesuai, tidak sejalan dengan pikiran firman Tuhan. Ya. Oleh karena itu kita harus membaca, merenungkan firman Tuhan sampai sungguh-sungguh cinta akan firman Tuhan. Sehingga kalau kita sudah sampai dalam taraf cinta akan firman Tuhan, Anda akan membela firman Tuhan. Tidak akan menentang kebenaran firman Tuhan. Ya. Karena kebodohan, kalau saya pakai kata kamu itu bodoh dan degil. Kenapa sih? Kok masih pengertianmu tetap aja gelap. Tetap aja tidak ngejar persekutuan dengan Tuhan. Kamu itu bodoh, kamu itu degil. Bahkan di sini dikatakan perasaan mereka telah tumpul. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Perasaan mereka telah tumpul. Ini kan berbicara tentang jemaat Tuhan kan? Iya. Kalau sampai dikatakan perasaan mereka telah menjadi tumpul, berarti ketika mereka percaya Tuhan Yesus, mereka lahir baru, Roh Kudus mulai berbicara, memimpin, menegur. Tetapi jemaat di Efesus ini menolak, tidak menghiraukan pimpinan atau suara Roh Kudus di dalam hati mereka. Sehingga pada akhirnya mereka akan sampai dalam taraf perasaan mereka telah tumpul. Ini sama seperti Firaun, ya. Awalnya Firaun mengeraskan hati, sampai pada tulah yang keenam, Tuhan yang mengeraskan hati Firaun, dikatakan. Sama kok prosesnya sama dengan ini. Bahwa awalnya Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berbicara, Roh Kudus menegur kita, Roh Kudus memberikan pimpinan pada kita. Tetapi kita tolak. Sampai kemudian kita sampai dalam taraf perasaan kita menjadi tumpul. Tidak pernah bisa mendengar suara Tuhan lagi. Tidak pernah bisa mendengar suara Roh Kudus lagi. Nah, akibatnya dikatakan sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Ya. Ketika kita terus melakukan kesalahan demi kesalahan, dikatakan maka kita akan masuk ke dalam pengumbaran hawa nafsu. Di mana ketika kita hidup dengan hawa nafsu, tidak ada yang menegur kita lagi. Tidak ada di dalam kita yang berbicara, kamu salah, kamu tidak boleh gitu. Tidak ada lagi. Ini kan repot. Ini sama aja dengan rambu-rambu dipasang di jalan. Kemudian karena polisi melihat ini dilanggar terus, tidak usah pakai rambu-rambu aja. Ya, sudah biarkan yang nabrak. Ya, ini ada lampu stopan, kalau merah tidak pernah berhenti, tetap aja malah ngebut. Sudahlah, matikan aja semua. Ya. Maka orang mungkin awalnya kata, wah enak ini, enak. Jalan tanpa berhenti, jendar, mati kubur, ya kan.
Bukankah sama seperti itu kehidupan kita? Ketika Roh Kudus sudah tidak berbicara lagi, maka kita akan hidup dalam hawa nafsu. Dan tidak ada yang mengingatkan kita bahwa itu salah. Kita bahkan berkata, ini adalah benar. Buktinya aku senang. Buktinya aku tidak ada beban. Ini kehidupan yang sangat berbahaya. Ya. Saya tekankan kembali, kita hidup di akhir zaman. Yang mati hidup kita pun kita tidak tahu. Gempa sudah terjadi di mana-mana. Ya kan? Kita tidak tahu juga negara kita, pemerintahan ini akan jadi seperti apa. Yang kita tahu hanya satu yang kita perlu harapkan. Bahwa untuk sementara akan menjadi baik, yaitu ketika roh itu dicurahkan besar-besaran sesuai dengan janji Allah dalam kitab Yoel. Tanpa roh Allah yang dicurahkan besar-besaran, semua keadaan di muka bumi bahkan di dalam gereja pun semakin merosot. Semakin merosot. Iya. Dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Bisa bayangkan ini? Bahwa ketika kita mengatakan orang Kristen, tetapi kita tidak berubah menjadi manusia baru, maka justru sebaliknya ini yang akan terjadi. Mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Membaca ini saja sambil membayangkan, bukankah hal ini sangat menjijikkan bagi kita? Ayo baca secara pelan-pelan di sini. Mengerjakan dengan serakah. Loh, dengan serakah segala macam kecemaran. Berarti apa yang dahulu disebut moral sekarang menjadi amoral. Itu kita anggap biasa loh. Seorang hamba Tuhan berkata pada saya begini. Hidup di Australia itu tidak enak. Di Australia itu ada yang disebut musim kawin. Ya, kalau sudah musim kawin orang itu dikatakan, ini hamba Tuhan yang cerita pada saya. Orang itu akan berhubungan laki sama perempuan, laki sama laki, perempuan sama laki, perempuan sama perempuan di jalan-jalan dikatakan. Itu yang disebut musim kawin dikatakan. Dan tidak ada yang menegur. Tidak ada yang menegur. Bayangkan, ini kan sama dengan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ya. Bukankah Alkitab mengatakan begini, menyebut saja pun kita malu kok. Ya. Menyebut saja itu mendatangkan rasa malu. Ayat 20 dikatakan. Nah, ini tentang manusia baru. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Nah, kita ini kita lahir baru, maka yang harus kita kerjakan pertama kali dan untuk seterusnya adalah belajar. Berarti belajar itu membutuhkan ketekunan, waktu yang bisa waktu yang panjang, tidak boleh gampang bolos, iya kan? Karena ini belajar. Bagaimana ketika kita sekolah, ya. Dan setiap pembelajaran itu akan mengarah kepada masalah-masalah yang lebih sukar untuk dipahami. Itu namanya belajar. Iya kan? Kan kalau kita sekolah awalnya diperkenalkan huruf dan angka, kemudian ditambah angkanya, ya kan? Hurufnya dirangkai, kan seperti itu. Tambah sukar, tambah sukar, tambah sukar. Sama kok dengan kekristenan. Bahwa kita belajar mengenal Kristus, bahwa pada akhirnya maka daging itu semakin berkurang, roh semakin muncul.
Ketika kita belajar lagi, daging semakin berkurang, roh itu muncul. Daging semakin berkurang, roh itu muncul. Oleh sebab itu, sebenarnya tubuh yang disebut tubuh kemuliaan yang nanti akan berubah dalam sekejap, ya, itu dimulai ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka di dalam kita sudah ada tubuh kemuliaan. Ketika daging itu dihancurkan, tubuh kemuliaan kita akan semakin berkembang, semakin kuat. Daging dihancurkan lagi, tubuh kemuliaan kita akan semakin berkembang. Sehingga pada waktu nafiri Allah yang terakhir dibunyikan, kan dagingnya tinggal secuil, anggaplah tinggal secuil supaya bisa dimengerti. Sehingga ketika nafiri dibunyikan, daging yang secuil itu rontok dan tubuh kemuliaan kita sempurna. Ya. Ingat Tuhan Yesus ketika mengatakan, siapa? Mana yang namanya Yesus? Akulah dia, dikatakan. Dan orang langsung jatuh. Di sanalah Yesus memperlihatkan kemuliaan tubuhnya yang terbungkus dengan tubuh jasmaninya. Yuk kita lanjutkan ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Kamu telah mendengar tentang Yesus dan menerima pengajaran tentang Yesus. Menerima pengajaran di sini dikatakan menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Artinya kita mendengar dan menerima pengajaran yang benar tentang Yesus. Ya. Menerima dan mendengar dan menerima pengajaran tentang Yesus. Artinya ada pengajaran yang tidak benar. Bahwa kalau memang Anda punya waktu, betapa pentingnya belajar bidat di dalam kekristenan. Karena Paulus pun mengatakan memang harus ada bidat di dalam kitab Korintus. Supaya nyata mana yang benar, mana yang sesat. Harus ada bidat di antaramu. Itu di dalam bahasa aslinya. Di dalam bahasa Indonesia tidak tertulis jelas. Ya. Di Indonesia kalau tidak salah hanya memang harus ada perpecahan. Tetapi bahasa aslinya sebenarnya berkata memang harus ada bidat di antara kamu. Supaya terjadi pemisahan antara yang benar dan yang salah. Nah, karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam Yesus, di dalam Kristus. Menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Bahwa mau tidak mau manusia lama itu akan menuju kebinasaan. Oleh karena itu kembali betapa pentingnya dalam kehidupan proses kehidupan kita ini. Manusia lama itu harus ditanggalkan. Dan manusia baru ini yang harus terus bertumbuh. Banyak orang tidak memikirkan hal ini. Padahal kalau kita mau merenung sejenak. Sungguh sangat mengerikan akibat kita hidup tanpa menanggalkan manusia lama. Dalam menghadapi masalah demi masalah, respon kita coba lihat. Respon kita masihkah manusia lama atau sudah berubah menjadi respon manusia baru? Ya. Seringkali kan orang kadang kaget. Orang itu kelihatannya sabar ya. Tapi ketika disakiti sedikit, kok langsung marahnya ya. Dan kita tidak nyangka ya, orang itu kalau marah seperti itu. Tak pikir pendiam, tak pikir suka ngalah. Nah ini loh bahwa
Berarti manusia lamanya itu belum ditanggalkan. Ya. Di sini bukan berbicara manusia lama ditutupi manusia baru. Tidak. Manusia lama ditanggalkan. Oleh karena itu, yang terpenting Paulus katakan, sudah aku beritakan, yaitu Yesus mati, dikuburkan 3 hari, bangkit di hari yang ketiga. Itu yang terpenting. Artinya bahwa kita harus fokus pada kejadian ini, kita merenungkan kejadian ini, kita meletakkan hidup kita dalam kejadian ini. Bahwa bersama Yesus manusia lama kita sudah mati, kita dikuburkan, dan bersama Yesus di hari yang ketiga juga kita bangkit sebagai manusia baru. Itu harus kita fokus kepada kitab 1 Korintus pasal 15 itu. Dan mengandaikan, merenungkan bahwa kita ada di dalam kejadian itu. Ya. Di dalam peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Belajar mengenal Kristus, menerima pengajaran yang benar, dan terus dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Terjemahan yang tepat mengatakan di dalam roh pikiranmu. Ya. Di dalam roh pikiranmu. Jadi kalau sudah roh dari pikiran kita, lebih dalam dari pikiran kita itu dibaharui, maka respon kita ketika menghadapi masalah, walaupun itu dalam sekejap, ya, tanpa dipikir, respon kita akan selalu benar sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena jauh di dalam kedalaman pikiran kita disebutkan roh dari pikiranmu. Berarti di inti pikiran kita itu kita sudah diperbarui. Sehingga menghadapi apapun tanpa berpikir pun di dalam pikiran kita yang terdalam ini sudah tahu kok refleksnya itu apa. Itu loh. Ini yang disebut kuasa dari perenungan firman Tuhan yang terus masuk dalam pikiran kita. Sehingga hidup dalam kebenaran bukan sesuatu yang sukar kalau memang roh pikiran kita itu sudah diperbarui dan terus diperbarui. Tapi kalau roh dari pikiran kita ini belum diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan, maka selamanya kita akan hidup berdasarkan hukum. Ya, ini yang harus dilakukan, kalau melakukan ini harus begini, kalau menghadapi ini harus begini. Itu sudah hidup dalam hukum. Tetapi kalau kita itu diperbarui terus di dalam roh pikiran kita, maka itu akan jalan dengan sendirinya sesuai dengan firman Tuhan. Respon kita pun tidak usah dipikir, itu akan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Setelah dibaharui dalam roh pikiran, maka di sini dikatakan dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bahwa hanya manusia baru yang kebenaran dan kekudusannya itu sesuai dengan kehendak Allah. Selama kita menjadi manusia lama tidak menanggalkan manusia lama berusaha untuk hidup benar, hidup kudus, maka itu selamanya tidak akan pernah sesuai dengan kehendak Allah. Sudahlah, ketika kita bekerja mungkin ide apa, mau membuat sesuatu. Ya. Mau sebaik apapun kalau itu tidak sesuai dengan kehendak dari pimpinan, maka itu tidak akan diterima, itu akan ditolak. Ya.
Pemimpin harus menyetujui, ide harus sesuai dengan pemimpin, baru pemimpin akan menyetujuinya. Sama, ingat Allah punya kehendak, Allah punya standar, mana yang disebut kebenaran dan kekudusan yang akan diterimanya. Kita mungkin punya ide yang menurut kita lebih baik daripada kehendak Allah. Tetap tidak akan diterima oleh Bapa. Ya. Saya mau katakan kembali, inilah kekristenan. Tidak mudah, iya. Harus bertekun. Belajar, merenungkan. Sampai roh pikiran kita itu diperbarui dan terus diperbarui. Ayat 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar. Nah, arti pertobatan itu seperti ini, perubahan hidup. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi bukan hanya tidak berdusta, ya, tetapi kita berhenti berdusta dan sebaliknya kita berkata benar. Ya, itu baru pertobatan. Kita kan seringkali pertobatan kita yang disebut pertobatan adalah menyesali satu perbuatan tetapi kemudian tidak melakukan yang benar. Kita hanya berhenti menyesali. Ya, coba lihat pertobatan di sini, kita lihat. Buanglah dusta, bukan hanya sekedar tidak berdusta, tetapi di sini berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Manusia lama berdusta, manusia baru berkata benar. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kalau marah, jangan sampai menjadi amarah. Ya. Secara sederhananya, kalau marah jangan sampai menjadi pahit. Ya. Kalau marah, segera bertobat. Karena ketika ini berlarut-larut, maka pada waktu kita itu menjadi marah, ini menjadi amarah, maka iblis mendapatkan kesempatan. Ya. Marah boleh? Boleh. Tapi jangan sampai matahari terbenam dikatakan. Kalau enggak, itu ngendap. Di sanalah iblis itu akan beracara. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Artinya apa? Bagaimana caranya? Kalau marah jangan terlalu lama. Ya. Mainnya hitungannya pakai menit aja kalau marah. Ya. Nah, kemudian ayat yang ke-28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Ya. Ini menyesal kalau seperti ini. Tetapi kalau dilanjutkan, inilah yang disebut pertobatan. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Ini pertobatan. Dulu mencuri, sekarang tidak lagi. Tetapi tidak berhenti di sini. Di sini sekarang dilanjutkan bekerja keras. Ya. Kan kalau kita kan senang dengan cerita Robin Hood. Mencuri dari orang kaya, kemudian diberikan, dibagi-bagikan pada orang miskin. Ya. Dan mungkin pikiran dunia akan mengatakan dia orang baik. Dia pasti masuk surga, didoakan untuk masuk surga malah. Tetapi menurut firman Tuhan, yang namanya mencuri, ya dosa. Ya. Dan kalau memang mau niat mau ngasih orang, ya kerja yang keras dikatakan. Bukan hanya sekedar bekerja. Di sini dikatakan,
Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras. Bukan hanya sekedar bekerja. Kalau hanya untuk hidup diri sendiri, ya sekedar bekerja tidak apa-apa, cukup. Tetapi kalau kita niat untuk memberi orang, di sini dikatakan bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Seringkali kita itu berpikir begini, orang itu ya kaya, kenapa kok tidak mau bagi-bagi ke orang-orang di sekitarnya? Ya, coba aku yang kaya. Coba aku yang kaya, aku pasti bagi. Ini kan sebenarnya niat hatinya. Kan sebenarnya mencuri kan. Lu urusannya dia kaya. Kalau kita mau ngasih tidak usah berangan-angan. Coba saya. Ini kalau ada kesempatan dan tidak ada hukum kan pasti mencuri dari orang yang kaya ini. Karena sudah berpikir kaya tapi kok pelit. Coba saya yang kaya. Bagaimana supaya mudah menjadi kaya? Nyuri. Kemudian dan bagi-bagikan. Tetapi kan bukan seperti itu yang dikehendaki. Allah berkata, bekerjalah keras. Bekerja yang keras. Supaya kamu mendapatkan lebih dan lebihnya itu dibagi-bagikan kepada orang miskin. Ya. Sama kok, gereja pun sama. Ya. Kita itu diajar ya, memberi kepada orang miskin. Caranya bagaimana? Nyuri. Nyuri apa? Perpuluhan. Ingat perpuluhan itu bukan membayar loh kepada Tuhan. Itu mengembalikan. Ya, karena itu milik Tuhan. Sedangkan kita kan diajarkan oleh banyak pendeta. Tidak perlu ngasih perpuluhan. Kalau memang ada orang miskin, kasih kepada orang miskin. Itu lebih berguna. Itu nyuri, tidak sesuai dengan ayat ini. Ayat ini, kalau Anda memang tergerak dan ingin memberi orang, bekerja lebih keras. Bukan bekerja asal, bukan mencuri. Ya, bukan mencuri. Banyak pikiran-pikiran dunia yang kelihatannya baik, yang sekarang sudah mencemari gereja. Ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Nah, bukan hanya berhenti sampai di sana. Kembali dikatakan, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bukan hanya tidak memperkatakan perkataan kotor. Tetapi kita harus memperkatakan perkataan baik, perkataan yang membangun. Bagaimana bisa mempunyai perkataan yang membangun? Ya kembali belajar merenungkan firman Tuhan. Ya, belajar merenungkan firman Tuhan. Pak Mutu katakan begini. Kita harus menghafal firman Tuhan berandai-andai. Kalau kita diberikan secari kertas atau berapa buku, kira-kira berapa ayat yang bisa kita tulis di buku itu. Dikatakan. Ya sekedar untuk diakui sebagai orang Kristen Pak. Yohanes 3 ayat 16. Ya. Kalau sampai Yohanes 3 ayat 16 tidak hafal juga. Anda bukan orang Kristen. Ya. Jadi melalui pembicaraan yang seperti ini. Bukankah kita kemudian sadar. Iya ya. Jangan-jangan hanya 1-2 ayat saja yang kita hafal. Bagaimana kita akan bertindak sesuai dengan firman Tuhan kalau tidak ada firman yang kita ketahui, yang kita hafal. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya. Bahwa manusia baru akan selalu dipimpin, akan selalu diperbaharui
oleh Roh Kudus. Ketika kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka seperti yang tadi kita bahas, perasaan kita akan menjadi tumpul. Dan kalau di sini dikatakan, kalau Roh Kudus itu didukakan, kira-kira apakah Roh Kudus masih akan tetap tinggal di dalam manusia roh kita? Ya baik didukakan satu kali bertobat, puji Tuhan. Tetapi kalau terus sampai dikatakan perasaanmu sampai menjadi tumpul. Itu kan sebenarnya Roh Kudus sudah tidak ada kan. Saya selalu berkata begini. Kenapa seseorang bisa sampai mendengar Tuhan, suara Tuhan secara audible? Karena ketika Tuhan berbicara di dalam hati kita, kan Tuhan ada di dalam hati kita. Seharusnya suaranya terdengar di dalam kita, bukan di luar. Bahwa ketika kita sudah tidak mau mentaati firman Tuhan, tidak mentaati suara Tuhan, terakhir kali Tuhan yang sudah di luar ini akan berbicara dari luar. Sehingga telinga kita mendengar secara audible. Ya. Kalau itu pun kita tidak tanggapi, saya mau katakan Tuhan pasti akan pergi. Ya. Tuhan pasti pergi. Di sini, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan mendukakan Roh Kudus. Bagaimana mendukakan Roh Kudus? Ketika Roh Kudus mengarahkan, memimpin, menegur, dan kita tidak menghiraukan, itu yang disebut mendukakan Roh Kudus. Ya. Dan kalau ini terus menerus terjadi, Roh Kudus akan pergi. Dan perasaan kita akan menjadi tumpul. Sekarang ini yang dianggap bukan dosa. Ini respon yang wajar di kebanyakan orang. Tetapi lihat sebagai penutup di sini dikatakan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan, pertikaian, fitnah. Ketika kita melakukan ini semua, bukankah kita mau mengatakan, orang saya disalahi, saya tidak salah kok. Ketika kita mau fitnah, ini berita benar, saya tidak bohong kok. Selalu merasa diri benar. Kenapa kita bertikai? Mempertahankan kebenaran. Kita benar, orang itu salah. Dan kalau sudah seperti itu kan bahaya. Ya. Kita tidak merasa salah, kita merasa benar, otomatis kita tidak akan minta ampun, tidak akan bertobat. Tetapi mari, walaupun kita disalahi, ya, ini yang Paulus katakan di ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah, walaupun orang berusaha membuat kita marah, tersinggung, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dasarnya kembali. Kita muter-muter kemana-mana. Dasarnya adalah kita orang berdosa yang tidak layak diampuni tetapi menerima pengampunan dari Tuhan. Dosa yang sebesar itu dibandingkan dosa orang lain kepada kita. Mereka jauh lebih kecil. Sehingga dengan pengampunan yang begitu limpah, Allah mengharapkan kita untuk memberikan pengampunan kepada semua orang yang bersalah kepada kita. Pada akhirnya hidup orang benar, manusia baru,
selalu akan mudah mengampuni. Ketika kita masih terlalu berat untuk mengampuni, jangan-jangan manusia lama kita masih begitu kuatnya ada bersama kita. Tetapi ketika kita mudah mengampuni, sudahlah. Dan bahkan bukan itu saja, bukan hanya sudah. Alkitab kata berdoa. Supaya Tuhan mengingatkan, Tuhan memberkati orang tersebut. Maka disinilah kasih Tuhan, manusia baru kita itu sempurna. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.